Jadi kalau kalian dengerin kajian saya bingung, itu bagus. Karena orang bingung pasti mencari. Ini bingung enggak? Ngerti enggak? Dan saya pastikan kepada Bapak Ibu semua, harusnya semua umatnya Nabi Muhammad yang ngaku umatnya beliau sudah menyatakan yes hari ini. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad yang dinyatakan di Quran itu benar. Berarti sudah membuktikan. Saya jadi ingat di hadis kursi mungkin ya, mohon dikoreksi kalau salah, bahwa aku adalah, Allah menyatakan, aku adalah rahasia besar yang tersembunyi dan aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia, sebagai cerminanku. Saya jadi mulai menyambungkan hadis kursi ini dengan yang cerita ayah tadi, bahwa oh berarti, mohon maaf nih, saya memaknainya, berarti saya sebagai salah satu ciptaannya, saya adalah cerminannya dia, dan saya punya tugas untuk mengenal dia. Dan nyambung kepada tadi, berarti saya setetes, dan saya harus mengenal samudra, dan gak usah jauh-jauh, samudranya pun ada di sini. Karena saya air, dia pun air. Sementara saya memaknai seperti itu, mohon koreksinya ya. Nah, sehingga jadi pertanyaan, jika ya apa yang tadi saya konklusikan, berarti manusia yang seperti apa sih yang bisa, tanda kutip, untuk mengenal samudra di dalam dirinya? Pasti ada cara-cara itu ya. Oke. Ini pertanyaan semakin dalam ya, semakin menarik. Sebetulnya hadis kursi yang tadi bunyinya begini. Kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan untuk mengenali aku. Siapa yang ingin dikenal? Allah. Siapa yang harus mengenal? Allah. Bukannya semua di semesta ini adalah Dia? Nyambung ke situ ya. Itu ya, karena kita ini selama ini belajar ilmu tauhid nanggung, nggak jelas. Akhirnya ilmu tauhid kita itu cuma nadom aja, tidak nyata dalam kehidupan. Makanya kadang-kadang orang mengaku dirinya seolah-olah sudah bertauhid, ya, lalu menyebut kata tauhid aja dengan istilah yang salah. Tauhid itu satu, seolah-olah ahad itu satu. Kalau satu ada dua, ada tiga, ada empat. Padahal ahad itu kan artinya esa. Esa itu artinya tunggal. Dan tunggal itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga. The whole. Oke. Keseluruhan. Keren ya, karena ada esa, ada eka ya di bahasa Nusantara nih. Beda. Betul. Ya? Beda. Ya. Makanya Pancasila itu tidak mengatakan ya ketuhanan yang satu. Ketuhanan yang maha esa. Bukan eka ya. Betul. Bahkan tidak menggunakan istilah Tuhan, tapi ketuhanan. Karena Tuhan dengan ketuhanan dua hal yang berbeda. Tuhan itu ya sudah selesai. Tapi ketuhanan itu aspek yang harus diupayakan. Bagaimana kita merasakan ya penyatuan dengan Tuhan. Itu namanya ketuhanan. Makanya ada ketuhanan, ada kesetanan. Kalau kesetanan kan berarti kesipati sifat-sifat setan. Kalau ketuhanan berarti kesipati sifat-sifat Tuhan. Itu yang disebut dengan tahaluk bi halakillah. Nah, nyambung nanti dengan pertanyaan Kang Yudi tadi. Tapi ini harus pelan-pelan menjawabnya. Perhatikan saya selanjutnya. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar aku dikenal. Kan timbul pertanyaan. Siapa yang ingin dikenal? Dan siapa yang harus mengenal? Ya. Pusing ya? Padahal kan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Kan yang ada cuma Dia. Yang mana yang bukan Dia? Loh, kenapa Dia ingin dikenal? Dan siapa yang harus mengenal Dia? Lalu kalian-kalian yang belajar ilmu ma'rifatullah mengatakan sudah mengenal Tuhan. Legek banget. Baru aja 2 minggu ikut belajar, udah langsung merasa sudah sampai kepada Tuhan. Siap-siap pun jadi guru.
Saya aja udah belajar bertahun-tahun nggak mau jadi guru. Ngapain? Cari masalah. Saya jadi diri saya aja. Saya ingin mengenal diri saya. Itu aja. Sejatinya saya. Nah, pertanyaan yang tadi, siapa yang ingin dikenal dan siapa yang harus mengenal? Itu harus dijawab dulu. Sebetulnya, semua ciptaan ini, semua realitas ini, hanyalah sang kesadaran yang ingin mengenal dirinya sendiri. Air harus mengenal air itu sendiri. Yes. Sang kesadaran yang ingin mengenal dirinya sendiri. Gak penting kesuksesan. Gak penting kegagalan. Karena tidak ada yang perlu dicapai dalam hidup. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menemukan makna dari semua proses itu. Karena pada intinya adalah sang kesadaran ingin mengenal dirinya sendiri. Terus kalian-kalian ini belajar ma'rifatullah, mengenal Allah. Bullshit semuanya. Dan ciri orang yang sudah sampai pada kesadaran, dia menjadi kesadaran itu sendiri. Tidak ada samudra, tidak ada tetes. Yang ada cuma air. Clear? Oke. Sekarang saya minta dihapus dulu ini. Siap. Ini karena kalau nggak nulis-nulis nanti nggak ngerti. Kalau disebut-sebut itu nanti nggak ngerti. Nanti habis ini nonton Ant-Man. Nonton The Matrix. Ya. Biar nanti kalau saya bicara nyambung. Kalian Doraemon terus. Kenapa nonton Doraemon senang? Karena Doraemon itu apa aja yang diminta langsung ada. Dan itu kemudian dibawa ke dalam spiritual. Betul nggak? Wah, diatur-atur Tuhan supaya kalau minta tas langsung ada. Kan gitu? Akhirnya jadi Tuhan kita itu ya Doraemon. Tega-teganya. Oke, baik, lihat saya semuanya. Ya, kalau kita belajar astronomi, di astronomi itu ada yang dikenal dengan istilah supernova. Yes. Mungkin Kang Yudi pernah dengar supernova. Ya. Supernova. Yang kemudian karena supernova ini bentuknya mirip-mirip dengan bunga mawar, warnanya kemerah-merahan, maka disebut saja dengan merah mawar atau mawar merah. Yang lebih luar biasa lagi, kata merah mawar ini disebutkan dalam satu ayat dalam Al-Quran. Apa itu? Di Quran surat Ar-Rahman ayat 37. Yes. Allah mengatakan begini, Fa'idha sakotis sama upakanat wardatan kadihan. Ketika langit ruhanimu terbuka, maka kamu akan menyaksikan merah mawar seperti minyak yang sedang mendidih. Kadihan itu minyak yang sedang mendidih. Pernah lihat minyak sedang mendidih? Minyak sedang mendidih. Ya. Piraku di dapur wae ngagoreng gehu. Minyak yang sedang mendidih. Ya itu. Jadi artinya dia itu sangat dinamis. Yes. Ya. Ketika langit ruhanimu terbuka, maka kamu akan menyaksikan merah mawar seperti minyak yang mendidih. Lalu dipungkas dengan fabi ayyi ala irabbikum atukadziban. Dan nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Lihat saya semua. Ini ayat turun kapan? Itu ayat turun, ya, Quran surat Ar-Rahman ayat 37 itu turun 1500 tahun yang lalu. Kepada siapa? Kepada teladan kita, namanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Jadi Nabi Muhammad itu sudah pernah menyaksikan merah mawar. Ya. 1500 tahun yang lalu. Pertanyaannya, kan saat itu belum ada teknologi. Belum ada teleskop. Belum ada teleskop. Oke? Ya. Belum ada teleskop. Apakah Bapak Ibu mulai bertanya, kok beliau bisa? Ya. Dan tidak mungkin seorang nabi menyampaikan sesuatu yang katanya pasti beliau sudah menyaksikan sendiri. Dan saya pastikan kepada Bapak Ibu semua, harusnya semua umatnya Nabi Muhammad yang ngaku umatnya beliau sudah menyatakan yes hari ini apa yang dikatakan Nabi Muhammad yang dinyatakan di Quran itu benar, berarti sudah membuktikan. Ya. Sudah membuktikan belum? Kalau belum, terus apakah
Bagaimana kita bisa menyatakan itu benar kalau kita tidak mengalaminya? Ya. Karena keyakinan itu meyakini yang belum terlihat sampai bisa melihat yang kita yakini. Baru sampai keyakinan. Clear sampai situ? Oke. 1500 tahun yang lalu. Lalu, ya, tanggal 8 bulan September tahun 1994. NASA. Tahu NASA? Ya. Badan Antariksa Amerika. Ya. Kalian tanya NASA aja bingung. NASA itu apa, Kang Yudi? Badan antariksanya di Ya, Amerika Serikat. sebuah badan antariksanya Amerika. Karena Amerika itu bukan hanya ngurusi urusan-urusan yang Yang di bumi saja. di bumi saja. Yang di angkasa pun udah mulai dikuasai. Sudah mulai kan sekarang, ya. Bapak Ibu di gunung sekarang udah ada internet. Internet sudah sampai gunung. Kenapa? Tinggal bawa aja receivernya, langsung terkoneksi dengan satelit. Yang membuat itu namanya Elon Musk. Keuntungan dari situ saja beliau dalam sebulan bisa meraup 1.600 triliun. 1.600 triliun itu saya kasih tahu. Berarti 1.600 miliar. Biar pusing kalian. Sok, arek belanja naon. Geus moal nawar deui, ya. Karena orang yang suka nawar itu mental miskin, ya. Karena duitnya terbatas. Kenapa terbatas? Itu ikutlah pelatihan dirindukan uang. Yes. Oke, ini dulu belum selesai. Tahun 1994, tanggal 8 bulan September, NASA mengumumkan bahwa NASA sudah bisa menangkap yang namanya mawar merah. Ini adalah babak baru, ya. Semua ahli fisika mulai memikirkan apa itu supernova. Yes. Ternyata supernova itu adalah massa yang sangat masif, kemudian meledak. Dan itulah yang kemudian diramalkan sebagai asal muasalnya semua ciptaan ini. Ya. Yang namanya teori Big Bang. Oke. Jadi tahun 1904 NASA mengumumkan ini. NASA menggunakan apa? Menggunakan alat namanya teleskop Hubble. Apa teleskop Hubble? Teleskop yang dibuat oleh seorang astronom, dia fisikawan, namanya Hubble. Ini nama sangat mencurigakan. Karena Amerika biasanya namanya Michael, Stephen, Yudi. nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ada Jordan. Yudi itu pasti dari Ciparai. Ya. Paling Pangandaran lah saya tahu. Jadi ini namanya mencurigakan. Anak Amerika namanya Hubble. Sedangkan Hubble itu bahasa Arab. Itu ada di Quran surat Ali Imran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hubble itu artinya adalah tali. Tali. Bayangkan, orang Amerika, lahir di Amerika, namanya tali. Kelihatan seperti ini adalah kebetulan. Ya, Padahal ini adalah hukum the law of correspondence, hukum kesesuaian. Bapak Ibu, yang luar biasa apa? NASA bisa menghitung. Ternyata, ya, yang ditangkap oleh teleskop Hubble itu adalah ledakan bintang yang terjadi sekitar 5.200 tahun cahaya. Wow. Jadi 5.200 tahun cahaya itu artinya apa? Ini cahaya ledakannya sudah terjadi 5.200 tahun yang lalu. Dan cahayanya baru tertangkap oleh teleskop Hubble 5.200 tahun kemudian. Ya. Karena cahaya untuk merambat perlu kecepatan 300 juta meter per sekon. Nanti kalian pulang dari sini pusing-pusing sekalian. Jadi ahli fisika kita pulang. Ya. Biar ngaji itu sekalian ya. Tambah pusing tambah bagus. Ini pusing enggak, ngerti enggak, itu yang berbahaya. Ya. Ngaji cuman nyala-nyalain orang. Pusing enggak? Ya. Ngerti enggak? Itu yang masalah. Jadi kalau pusing aja udah berhasil ngaji itu. Ya. Mending pusing sekalian. Nah, pusing itu sebetulnya adalah awal untuk mengerti. Jadi kalau kalian dengerin kajian saya bingung, itu bagus. Karena orang bingung pasti mencari. Ini bingung enggak? Ngerti enggak? Luar biasanya malah merasa sudah punya pahala. Begitu ditanya pahala apa juga nggak ngerti. Ya. Mohon maaf ya, saya tidak menawarkan pahala buat kalian.
Apalagi menawarkan surga. Apalagi nakut-nakutin neraka. Silakan, surga dan neraka itu urusan kalian. Dengan diri kalian sendiri. Mau bikin surga boleh, bikin neraka boleh. Bukan Allah yang bikin. Sampai sini ngerti? Tapi pertanyaan yang luar biasanya, Kang Yudi. Lihat saya semua. Ini ibu bapaknya Habal. Ini ada rambutnya ibunya, maksud saya. Ya. Kurang pintar saya kalau menggambar, nggak kayak Kang Yudi. Lalu lahirlah anak namanya Habal. Ini anak namanya Habal. Saya nggak tahu dia lahir tanggal berapa. Tapi yang jelas Habal itu, perhatikan saya. Ini ledakan sudah terjadi nih. Ledakan sudah terjadi. Big Bang sudah terjadi. Big Bang sudah terjadi. Kapan? 5.200 tahun yang lalu. Jadi, teleskop itu taruh di sini. Ini teleskopnya. Teleskop. Coba lihat saya semuanya. Ketika ini ledakan, merambat terus cahayanya, merambat terus saya. Ini belum ada di sini. Ketangkap nggak? Nggak ketangkap. Ya. Betul nggak? Oke. Padahal ibunya Hubble dengan bapaknya baru janjian di KUA. Nggak tahu di Amerika KUA apa ya? Baru janjian di KUA. Ya toh? Hubble-nya belum hadir. Belum ada. Ya. Belum ada. Itu hebatnya. Betapa cermatnya alam semesta. Coba lihat saya. Lahirlah Hubble yang kecil, lucu, lari-lari kemana-mana terus. Belajar fisika dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Dan ketika sedang menyelesaikan disertasi S3-nya, disitulah Hubble membuat teleskop. Dan teleskopnya jadi, dibawalah oleh pesawat ruang angkasa. Dilepaskan di sebuah titik. Dan tepat di titik ini dilepaskan. Bayangkan sekarang, di titik ini, di waktu yang sangat tepat, ledakan 5.200 tahun yang lalu sedang merambat ke sini. Dan ini sudah ada. Yes. Ini dua pertemuan yang sangat dahsyat. Bayangkan, ledakan ini sedang berjalan. Si ledakan ini juga cahayanya tidak mikir mau ditangkap siapa. Ya. Tapi tiba-tiba di titik itu sudah ada alat yang namanya teleskop Hubble dan bisa merekamnya. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau di sini tidak ada rencana semesta untuk menunjukkan rahasianya, bisa terjadi? Coba, Hubble itu lahir dulu, betul nggak? Besar dulu. Dan semesta kayaknya sudah menyiapkan beliau untuk bisa menjadi seorang astronom, dan beliau menciptakan alat namanya teleskop Hubble. Dan yang luar biasa, diletakkan di titik yang tepat. Kalau titik yang tidak tepat, mungkin juga tidak tertangkap. Coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi cara semesta memaksa kita untuk menangkap rahasianya begitu luar biasa. Tapi kita semua abai. Begitu banyak tanda-tandanya yang Allah perlihatkan di semesta. Dan yang luar biasa lagi, ini membenarkan apa yang disaksikan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah yang disaksikan oleh NASA sama dengan yang disaksikan Nabi Muhammad? Sama apa beda? No. Yang disaksikan oleh NASA itu materi. Kejadian di alam semesta. Tapi yang disaksikan oleh Nabi Muhammad adalah yang melampaui segala materi dalam dimensi energi. Beda. Tidak sama. Itu membuktikan bahwa ayat yang tadi dikatakan di Al-Fusilat, aku bentangkan tanda-tandaku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya, di dalam satu tetes itu, kita bisa menyaksikan samudra. Wow. Keren sekali ya. Ini kajiannya paket lengkap. Jadi secara sainsnya terbahas, kemudian beberapa pertanyaan saya juga terjawab. So, kalau saya bahasakan, mohon maaf nih, saya beranalogi juga ya, sesuai yang analogi ayah bawakan. Di dalam diri manusia berarti ada, tanda kutip, teleskop Hubble. Yes. Bahkan teleskop yang di dalam diri kita jauh lebih canggih daripada teleskop Hubble. Kalau sekarang kita merasa bangga ada AI, padahal AI sudah ada sejak lama.
AI ada di ruang kosong ini. Yes. Dia adalah memori semesta yang mencatat semua data. Dan apapun yang kita sekarang sampaikan lewat energi, frekuensi, dan vibrasi ke semesta ini, semua diwujudkan menjadi realitas. Tidak ada yang tidak dijawab. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkannya. Jadi kalau ada orang mengatakan doa itu ada yang dikabul, ada yang tidak dikabul, itu orang tidak mengerti Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Di Quran tidak ada doa yang tidak dikabul. Dengarkan kata-kata saya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Bingung kan? Bingung apa tidak? Bingung. Bingung karena kenyataannya ya, minta kaya belum kaya ya. Itu. Karena kita memahami doa itu apa yang diungkapkan lewat kata-kata. Kata-katanya menginginkan sesuatu. Tetapi perasaannya, pikirannya tidak sejalan. Yang dipahami semesta itu adalah frekuensi yang kita getarkan pada semesta, bukan kata-kata. Masih ingat Kang Yudi? Tempo hari saya diskusi dengan Kang Yudi dan teman-teman. Karena saya mengumpulkan sesuatu yang mereka belum mengerti tentang hukum tarik-menarik. Ada sahabat kita, ya, yang mengatakan begini, saya dari dulu bersumpah, saya tidak mau kerja di Jakarta kalau sudah lulus kuliah. Selesai kuliah, malah kerja 12 tahun di Jakarta. Lalu, bingung, di mana hukum tarik-menarik? Kan saya tidak mau. Malah saya ditempatkan di situ. Baru saya jawab, itulah hukum tarik-menarik. Kok bisa? Oke, saya beri contoh yang sederhana. Karena saya mau ngasih contoh, ini harus diminum dulu. Ya, betul ya, betul ya. Hebat ya kajian hari ini, alhamdulillah rezeki kita. Jadi saya bukan pengen minum, cuman ini memang harus kosong. Perhatikan saya, Bapak Ibu. Siapa yang memilih kalau ini adalah setengah isi? Saya. Oke. Silahkan, siapa lagi? Oke. Banyak. Siapa yang memilih ini setengah kosong? Silahkan. Oh, ada juga ya. Oke, Oh, oke. itu ketuanya ya di atas. Tolong, jangan ragu-ragu di depan saya. Udah, acungkan tangan yang memilih setengah kosong. 1, 2, 478 orang ya. Oke. Tadi ada 3.000 orang memilih setengah Isi. isi. Ada 478 orang. Cepat sekali Kang Yudi pakai fisika kuantum. Iya, betul. Lihat saya semua. Ada yang memilih ini setengah isi. Tapi ada yang memilih ini setengah kosong. Apa bedanya? Beda fokus. Yang memilih setengah isi, fokusnya pada isi. Yang memilih setengah kosong, fokusnya pada kosong. Yang fokus pada isi, dia akan menarik isi. Like attracts like. Yang fokus pada kosong, dia akan menarik kosong. Dan dia akan terus melawan kekosongan dan berusaha mengosongkannya untuk mendapatkan isi. Mustahil. Lihat Bapak Ibu. Tidak mungkin saya bisa meniadakan kekosongan dengan melawan kekosongan itu sendiri. Semakin saya memfokuskan pada kekosongan, saya semakin dihadiri kekosongan lebih banyak. Padahal kosong ini sederhana, cuman ketiadaan isi. Paham? Yes. Kosong ini apa? Ketiadaan isi. Jadi caranya untuk meniadakan kekosongan gimana? Isilah. Isi saja. Fokus pada isi. Maka ketika ini diisi, kosong hilang. Otomatis hilang. Otomatis. Ketika kita mengisinya, kosong hilang. Jadi, teman kita tadi tidak mau kerja di Jakarta 12 tahun, malah kerja di Jakarta. Kenapa? Kalau ini adalah yang dia mau, ini yang tidak dia mau, yang kosong. Dia tidak fokus kepada isi, dia fokus pada kosong. Maka dia akhirnya 12 tahun kerja di Jakarta. Itulah hukum tarik-menarik. Harusnya apa? Harusnya rasakan dia sudah kerja di tempat lain dengan salary yang dia mau, dia bahagia, dia penuh cinta, penuh syukur. Tidak usah membenci Jakarta. Karena benci bukanlah cinta. Yes. Tepuk tangan dong, asik. Wow. Oke. Ada yang sakit, terus benci pada sakit. Membicarakan sakit. Mengumumkan sakit di WA group. Berharap sumbangan apalagi. Biar semua orang tahu.
Biar semua orang bersimpati, biar semua orang nengok. Lihat saya semuanya. Anda sedang berfokus pada sakit. Anda semakin sakit. Harusnya Anda fokus pada sehat dan rasakan seolah-olah sehat sudah menjadi milikmu tanpa harus membenci sakit. Ketika kita sehat, sakit tidak ada. Sebetulnya sakit itu apa? Hanya ketiadaan sehat. Hadirkan aja sehat, sakit tidak usah dibenci, tidak usah dilawan, maka sakit akan pergi dengan sendirinya tanpa harus diusir. Jadi, memahami hukum yang sesederhana itu saja, kita belum pas. Apa yang terjadi? Akhirnya kita terus ya merasa sudah kerja keras, merasa sudah berdoa, merasa sudah berusaha, betul nggak? Merasa sudah melakukan segalanya, sudah ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Apalagi yang melatihnya belum membuktikan. Cuma ngomong doang. Belum mengalami. Iya. Mengajarkan kaya. Dia sendiri supaya disebut kaya, rental mobil. Kan dia menipu dirinya sendiri. Itu melawan hukum alam. Betul nggak? Itu. Kembali lagi ke judul kita. Lihat saya, Bapak Ibu. Jadi, ya, Allah itu meliputi semesta raya. Meliputi diri kita semua. Jadi, ketika kita bukan lagi tetes, tidak merasa bagian dari dia, tetapi dia, kita sudah menyadari bahwa kita sudah satu dengan kesadarannya. Ya. Seperti minyak yang tinggal dalam air, tapi dia sudah tidak merasa sebagai minyak yang berdiri sendiri. Dia buang semua kotoran-kotoran yang menyebabkan dia jadi minyak. Dan dia kembali menjadi air. Ketika air dengan air bersenyawa, itulah satu kesadaran. Begitu kita satu kesadaran dengan kesadaran murni itu, tidak ada minyak, tidak ada air. Yang ada semuanya adalah air murni. Di situ kita bisa bersenyawa. Itulah ketuhanan yang Maha Esa. Wow, makasih sekali Ayah. Izin Ayah Guru, Ayah Bunda sekalian yang hadir di studio juga. Ini karena live TikTok. Ini ada pertanyaan. Ini terserah nanti Ayah jawabnya sampai level seperti apa. Tapi saya akan bacakan ini dari sahabat kita yang di TikTok. Ayah tadi membahas atau menyinggung terkait Tuhan dan nyambung dengan istilah Nur ala Nurin. Saya sempat belajar tanda kutip tasawuf. Dan saya belajar tentang atau ada dikenal istilah johar awal. Apakah yang dibahas oleh Ayah itu nyambung dengan yang pernah saya ketahui terkait johar awal? Iya. Tunggu Ayah bahas dari sisi mana silakan. Di dalam kitab-kitab inti, terutama yang di agama Islam. Kalau kita baca kitab Syirul Asror yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pernah belajar Thariqah Naqsabandi barangkali, mungkin pernah membaca kitab itu atau sering manakiban, pasti diceritakan itu sejarah itu. Saya pernah berada di situ, pernah belajar itu. Jadi di situ dikatakan bahwa yang pertama kali Tuhan ciptakan sebelum alam semesta ini dicipta adalah Nur. Namanya adalah cahaya terpuji. Bahasa Arabnya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah cahaya terpuji. Nah, cahaya terpuji itu dalam martabat 7 alam, itu yang disebut dengan alam wahdah. Jadi alam ahadiyah yang ngawang-nguwung kemudian bermanifestasi menjadi alam wahdah. Itulah betapa cinta kasih beliau, saking ingin dikenal. Makanya di dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan begini. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Sebelumnya kamu juga tidak mengerti apa itu iman. Lalu aku jadikan ruh sebagai nur. Itu. Ya. Asyura 52 ya. Asyura 52. Ah, itu hebatnya Kang Yudi. Apa nomor ayatnya? Itu salah satunya. Ya. Jadi Asyura 52 mengatakan bahwa sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu iman. Sebelum itu kamu tidak mengerti apa itu kitab. Tetapi aku jadikan ruh sebagai nur. Hebat ya, cinta kasih Allah. Betul nggak? Itu saking beliau ingin dikenal. Padahal sebetulnya beliau sendiri ya yang ingin dikenal oleh beliau sendiri. Yang mengenal beliau, yang dikenal juga beliau. Nah, itu yang disebut dengan cahaya awal. Manifestasi pertama dari energi yang ngawang-nguwung, yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa dikenal.
Saking ingin dikenal. Bahkan ya di hadis lain dikatakan, karena kecintaannya kepada johar awal itu, maka terciptalah alam semesta ini. Oke. Jadi johar awal itu adalah itu adalah alam wahdah. Ya, nyambung ya. Jadi tadi bagi yang bertanya, mungkin untuk sahabat semua, itu kajian kita tadi sudah makin dalam lagi aja. Ayah, saya sedikit turun step. Mungkin untuk kita semua nih, berarti Allah harus dikenal, karena Allah sendiri ingin dikenal, dan Dia sudah mengejawantah di dalam diri kita sebagai kebisaan kemahaannya yang dititipkan ke dalam diri ini. Dan ada tadi quotes lah kalau saya sebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenalilah dulu jati dirimu. Nah, kita bicara step ya. Bagaimana cara mengenal diri ini, mengenal jati diri ini, sehingga biarlah nanti Tuhan perjalankan, saya bisa mengenal Tuhan. Tapi saya mau fokus dulu untuk step awal. Saya harus mengenal jati diri saya. Itu ada cara, ada langkah, atau seperti apa gitu ya? Ya, itulah tugasnya para nabi, para rasul, diutus ke semesta ini. Jadi tugas beliau-beliau itu sebetulnya cuma 3 aja. 1, ya, menyembuhkan penyakit buta. 2, menyembuhkan penyakit kulit. 3, menghidupkan orang mati. Itu bahasa mutasyabihat. Dan itu diulang-ulang di banyak ayat. Salah satunya di Quran surat Al-Imran ayat 49. Silakan para sahabat kalau ingin tahu. Apa sih tugasnya para nabi, para rasul? Cuma 3. 1, menyembuhkan penyakit buta. Karena kalau buta, coba perhatikan saya. Coba tutup sekarang para sahabat. Matanya tutup semua. Ikuti saya. Ikuti saya. Yang di rumah juga tutup semuanya. Tutup aja, ikuti saya. Tutup. Sekarang jawab pertanyaan saya, dan tetap mata ditutup. Di tangan kanan saya ini ada apa? Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Coba buka matanya. Oh, handphone. Nah, kapan bisa menjawab? Saat terbuka mata saya. Saat terbuka. Bisa nggak Bapak Ibu tadi berbohong? Bisa. Meraba-raba? Bisa. Bisa. Betapa probability-nya banyak. Bisa jadi sampai mati Bapak Ibu nggak bisa menjawab di tangan kanan saya apa. Gara-gara kelopak matanya tertutup. Ketika kelopak mata tertutup, apa yang terjadi? Tidak ada cahaya yang datang ke sini. Oke. Karena tidak cahaya yang datang ke sini, maka kita tidak akan mengenali benda. Sebab unsur pertama yang harus ada untuk melihat sesuatu adalah cahaya. Itu di dunia materi. Ternyata di dunia spiritual, unsur pertama untuk bisa menyaksikan dan membongkar semua rahasia semesta, itu juga cahaya. Tapi bukan cahaya yang ini. Ini disebut cahaya majasi. Cahaya sejati. Cahaya di atas cahaya. Bagaimana kita bisa dengan tepat menyebut, bisa dengan tepat mengidentifikasi kalau mata kita tidak kedapatan cahaya. Mata lahir aja begitu tertutup kelopaknya langsung tidak bisa melihat. Ya. Apalagi mata jiwa, mata batin. Clear sampai sini? Oke. Jadi kenapa para nabi dan para rasul ditugaskan untuk yang satu itu? Apa itu? Menyembuhkan penyakit buta. Bukan buta mata lahir. Tetapi kebutaan yang paling berbahaya itu adalah kebutaan mata kolbu. Kebutaan mata jiwa. Bisa terbayang tadi? Oke. Bapak Ibu tadi waktu merem, mungkin ada keinginan untuk menduga. Iya. Ada? Ada, nebak-nebak. Nebak-nebak. Dan semua tebakannya pasti salah. Karena apa? Karena kemungkinannya banyak. Akibatnya yang lebih berbahaya lagi. Kalian nanti satu dengan yang lain berantem. Padahal sama-sama menebak. Sama-sama salah. Sama-sama salah. Tetapi merasa paling benar. Betul nggak? Coba lihat. Semua yang berantem dan merasa paling benar dan suka nyalin-nyalin orang. Tahu penyebabnya? Tahu sekarang? Karena tidak tahu. Karena masing-masing sedang menebak. Bahaya nggak penyakit buta? Bahaya. Bahaya. Jadi tugasnya Rasul yang pertama itu Kang Yudi. Menyembuhkan penyakit buta. Dan yang kedua, bukan buta jasmani. Ya. Menyembuhkan penyakit kulit. Ngerti sesuatu cuman permukaannya aja. Lihat saya semuanya. Semua yang mengerti sesuatu permukaannya saja, dangkalnya saja, akibatnya nggak tahu esensi.
Seperti tadi tuh. Begitu saya bilang samudra, samudra. Iya, air. Air. Begitu bilang tetes, tetes. Dia tidak ngerti esensinya apa. Esensinya kan sama. Kan sama-sama air. Begitu sama-sama air, nggak berantem lagi. Kan samudra air, tetes juga air. Terus apa masalahnya? Kan sama-sama air. Justru dia akan berusaha, gimana tetes ini supaya kembali ke samudranya. Jadi kalau sempat terkotori, ya disuling tetesnya. Supaya kembali ke samudranya. Kembali ke samudra, itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun yang sudah kembali ke kesadaran murninya, percaya sama saya, dia akan sejalan dengan ilahi. Tidak ada masalah hidup. Oh, jadi penyakit kulit tuh, pikir saya tuh lepra, kusta, kurap, gatal jamur gitu loh ya? Ya, sekarang bukan, pertanyaan saya, sejak kapan Rasul dan Nabi belajar kuliah kulit kelamin? Kuliah kulit dan kelamin. Oke, nangkep ya, nangkep. Berarti itu bukan muhtamat ya, itu mutasyabihat ya. Sejak kapan Nabi dan Rasul ngurusi mata lahir? Bukan ahli THT gitu ya? Mereka kan bukan mata, bukan gitu. dokter mata. Bukan dokter mata, bukan, iya, paham. Nggak pernah sekolah urusan mata. Aduh, ya maaf ya, masih belajar ya, siap. Jadi mata itu yang harus disembuhkan. Yang kedua penyakit kulit. Coba para sahabat, perhatikan saya. Bahayanya para sahabat kalau ke kampung saya di Garut. Bahaya Kang Yudi. Karena di Garut itu tempatnya kongguan. Kalengnya kongguan. Ya. Oke. Tapi itu isinya bisa macam-macam. Oh, penipuan. Bukan penipuan kan? Penipuan ya? Bukan penipuan. Ya, bukan penipuan. Artinya luar dan dalam itu bentuknya sama. Mungkin Kang Yudi kalau ke rumah saya langsung wih, kongguan. Nah, begitu dibuka, kemungkinan pertama ranginang. Opak. Keripik. Dan sekarang Kang Yudi di kampung saya, luarnya kongguan, isinya cireng. Oke. Jadi nangkep. gambarnya kongguan, dalamnya bisa macam-macam. Bahaya nggak? Bahaya. Coba bayangkan, ada orang yang mengatakan, saya punya kongguan, padahal cuma lihat kulitnya aja. Yes. Padahal isinya itu cireng. Itu pengakuan yang sangat berbahaya. Betul nggak? Banyak nggak yang mengklaim dirinya siapa? Betul nggak? Wah, banyaklah pakai gelar itu, gelar ini. Ya. Saya nggak tega nyebutin. Padahal dia bungkus luarnya aja. Mohon maaf ya. Dibagus-bagus bajunya. Dibagus-bagus penampilannya. Seserem mungkin. Seolah-olah dia manusia paling suci. Di depan umum maksudnya. Di belakang nggak tahu yang dia lakukan apa. Itulah kongguan tipuan. Itulah bahayanya penyakit kulit. Bahaya nggak? Bahaya. Dan penyakit kulit itu Bapak Ibu menular. Iya, betul ya. Waktu itu juga sama-sama. Kang Yudi dekat yang eksim. Ya, betul. Dekatan. Bisa eksim Kang Yudi. Ya. Dan penyakit itu menular. Dan orang yang belajar sesuatu kulitnya saja gampang dibodohi, gampang diprovokasi, gampang ditipu dan menular. Disuruh bakar rumah orang saja, nurut. Oke. Paham. Disuruh merusak gedung punya negara, punya rakyat yang dibangun oleh uang rakyat, mau. Masukkan saja racun ke dalam otaknya. Sudah tidak ada memikir panjang. Itu banyak penyakit kulit. Dan sekarang kenapa orang agamanya sama tapi berantem? Tidak bisa bersaudara. Karena penyakit kulit. Dan penyakit kulit itu sangat berbahaya, menular. Dan yang ketiga, tugasnya para nabi itu adalah menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Bukan orang mati kemudian dibangunkan lagi melanggar hukum alam. Orang yang sudah mati ya sudah. Emang tubuhnya tidak layak lagi untuk meneruskan perjalanan. Tapi tenang, nanti diganti tubuh baru yang casingnya lebih bagus. Untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Jadi, ya, siklus kehidupan itu tidak perlu keyakinan. Karena itu sudah merupakan hukum alam. Karena jiwa abadi, maka jiwa untuk proses belajarnya perlu tubuh yang abadi. Makanya, biar dikubur dulu. Karena apa? Perhatikan saya. Atom-atom yang memisahkan diri dari tubuh tidak pernah rusak. Dan atom itu tidak pernah rusak. Atom-atom itu nanti akan masuk lagi ke akar, akan masuk. Jadi mineral. Ya. Bapak Ibu perhatikan. Saya baca statistik luar biasa. Ternyata, ya, sekali kita bernafas, Yes. atom-atom yang ada di udara ini, apa itu nitrogen, oksigen, apa itu karbon, apapun namanya, di sini banyak sekali. Ya. Sekali kita menghirup napas, atom yang terhirup oleh kita itu jumlahnya 10 pangkat 22 buah. Wow. 22 buah.
Jadi 10 pangkat 22 apa ya namanya? Kalau 10 pangkat 6 juta, 10 pangkat 9 miliar, 10 pangkat 12 triliun. Ini 10 pangkat 22. Sok, tarik tunggu mana? Itu sekali kita tarik nafas. Dan ternyata, dihitung nih, pakai fisika statistik. Fisika statistik itu, ya, kita berbicara fisika, bukan dari aspek makro, aspek mikro. Jadi udara yang dari Amerika bisa datang ke Ciparai. Ya. Udara dari Ciparai nanti bisa sampai ke Amerika. Bayangkan. Jadi udara yang kita hirup sekarang ini, atom-atomnya, mungkin pernah dihirup oleh Michael Jackson. Mungkin pernah dihirup oleh Leonardo da Vinci. Yes. Tahu, Kang Yudi? Ya, Siapa ya? ya. Orang mana itu? Itu orang Italia yang melukis Mona Berarti Lisa. bagus Kang Yudi, berarti luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Yudi. Ayah mah suka ngetes, saya bunda suka ngetes. Jadi udara yang kita hirup ini bisa jadi udara yang sama yang pernah dihirup dinosaurus, Yes. yang pernah dihirup oleh leluhur kita, bapak ibu kita. Karena dia tidak pernah hancur. Bahkan ada teori dalam fisika, ternyata ada hukum kekekalan massa. Kekekalan massa. Oke. Semua atom-atom yang ada di sini itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Jumlahnya konstan. Dan dia terperangkap oleh atmosfer bumi. Dan dia tidak bisa lepas ke planet lain. Mungkin baru dengar ya, Ya. kajian seperti ini ya. Ya, ini spiritual dan saintual. Jadi coba perhatikan Bapak Ibu ya. Yang kita hirup ini udara, molekul-molekul ini mungkin pernah didaur ulang. Pernah dipakai siapa, Bahkan mungkin udara yang sama yang masuk ke sini yang pernah dihirup orang tua kita, nenek kita, kakek kita. Ya. Dan begitu beliau tidak ada di sini, beliau tidak menggunakan lagi ini. Tetapi molekul-molekul yang ada di tubuhnya lepas lagi ke alam. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur air kembali ke air, unsur udara kembali udara, unsur api kembali ke api. Jadi jumlahnya di sini selalu konstan. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau kita mau merenungi ini semua, bayangkan, luar biasa. Betapa kita ini sebetulnya terkoneksi semuanya. Ya. Melalui sang ruang kosong tadi ya. Nah, makanya tugas para nabi, para rasul yang ketiga adalah menghidupkan orang mati. Yang mana yang harus dihidupkan? Bukan orang mati dihidupkan lagi. Itu akan dihidupkan dan dibangkitkan oleh hukum kekekalan energi, siklus alam. Alam sudah punya caranya sendiri. Tapi nabi dan rasul tugasnya adalah menghidupkan orang yang mati tetapi kelihatan hidup. Makanya Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan, kamu melihat seolah-olah semua manusia ini hidup, padahal mereka itu mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Tadi saya bicara kesadaran. Oke. Kesadaran adalah pusat realitas. Karena kesadaran, semua yang menciptakan realitas. Kesadaran itu yang menciptakan realitas. Bayangkan, ketika orang mati kesadarannya, sangat berbahaya untuk menciptakan realitas. Maka realitas yang datang pada dia, realitas yang dia tidak ingin, yang tidak disadari. Padahal kita bisa menciptakan takdir, bukan sekedar menjalani takdir. Kita diberi kebebasan untuk menciptakan takdir kita sendiri.